Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Industri yang memiliki 4 metode. Yang pertama yaitu social mapping, yang kedua diagram Venn, dan yang ketiga food basket, dan yang terakhir adalah matrix. Saya mengangkat industri pabrik rokok yang ada di Surabaya yaitu PT HM Sampurna Tbk. Di Indonesia terdapat beberapa produsen rokok yang terkenal, yang kebanyakan berada di daerah Jawa Timur, di antaranya PT HM Sampurna Tbk yang berpusat di Surabaya. Pabrik ini memproduksi rokok kretek dan rokok putih. PT Hanjaya Mandala atau HN Sampurna adalah perusahaan terbesar ketiga di Indonesia. PT HM Sampurna diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1963 dengan nama PT Perusahaan Dagang dan Industri Pramas. Pada tahun 1969, PT Pramas mengubah namanya menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HM Sampurna. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 23.432 karyawan, tetap di perusahaan dan anak perusahaan, dan sebagian besar merupakan pekerja wanita. Surabaya memiliki 5 wilayah. Yang pertama Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Surabaya Barat. HM Sampurna terletak di wilayah Surabaya Timur, di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dan berikut adalah denah dari rumah karyawan menuju pabrik Sampurna. Pabrik ini memiliki 2 lokasi di Surabaya. Dulunya berlokasi di lokasi 1, yaitu di Jalan Taman Sampurna nomor 6, Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang memiliki luas lahan 136 meter persegi. Lalu berpindah ke lokasi 2, yaitu Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18, Kecamatan Rungkut, Surabaya, yang memiliki luas lahan 52.301 persegi. Metode yang kedua adalah diagram Venn, di mana dengan diagram Venn kita bisa tahu tentang masalah-masalah yang ada di pabrik, seperti masalah yang diprioritaskan, yang sedang diprioritaskan, dan yang tidak diprioritaskan tetapi menjadi masalah. Dan saat ini saya telah bersama 2 karyawan pabrik rokok Sampurna yang akan menjadi narasumber saya. Yang diprioritaskan adalah target atau omset untuk mencapai 2.300 batang per hari. Dengan adanya target dapat menentukan omset yang didapat perusahaan setiap bulannya, dan itu berpengaruh terhadap gaji karyawan. Yang sedang diprioritaskan adalah protokol kesehatan. Setiap 3 jam sekali para karyawan diwajibkan mengganti masker, dan setiap memasuki wilayah pabrik diwajibkan mencuci tangan dan mengecek suhu. Adanya COVID-19 ini, protokol di pabrik ini sangat ketat. Pabrik ini pun pernah ditutup sementara dikarenakan sekitar 506 karyawan diisolasi mandiri. Dan yang terakhir tidak diprioritaskan tetapi menjadi masalah, yaitu jarak tempuh dari rumah karyawan ke pabrik cukup jauh. Jarak yang ditempuh karyawan yang sangat jauh berkendala macet. Dan untuk karyawan yang tidak memiliki kendaraan harus menunggu angkutan umum. Yang ketiga yaitu food basket atau pola konsumsi. Metode ini akan mengetahui tentang pola konsumsi karyawan pabrik rokok Sampurna. Dan di sini saya telah menyiapkan beras, minyak, telur, gula, dan mie instan yang sudah dipilih narasumber saya sebagai kebutuhan pokoknya. Dan beberapa bahan pokok untuk membuat rokok diantaranya tembakau, cengkeh, kertas rokok, alat perekat atau lem, dan gabus. Yang terakhir adalah matrix scoring, yaitu metode yang mampu mengetahui skala prioritas dan keputusan yang tepat untuk dijadikan survei terhadap karyawan pabrik Sampurna. Dan saya sudah menyiapkan skor 1-3, yaitu skor 3 sangat diprioritaskan, skor 2 yang tidak terlalu diprioritaskan, dan skor 1 tidak diprioritaskan.